Ya, kembali lagi. Hari ini saya akan bercerita tentang HIV AIDS. Kenapa ada beberapa orang yang tidak mempercayai yang namanya virus HIV. Jadi ceritanya seperti ini. 3 hari yang lalu ada pasien di tempat saya yang dia meninggal dunia karena HIV AIDS. Baru 3 hari yang lalu. Ceritanya seperti ini. Dia sudah menikah dengan istri yang kedua. Istri pertamanya meninggal dunia duluan karena HIV AIDS. Kerjaan istrinya yang pertama itu adalah karyawan toko konter handphone. Sedangkan yang suaminya ini pekerjaannya adalah jualan sayur keliling. Jualan sayur keliling ini akhirnya waktu itu dia didiagnosa, divonis terkena virus HIV. Sedangkan istrinya otomatis terkena virus HIV juga. Yang istri pertamanya ini akhirnya meninggal dunia, yang toko counter handphone ini, karyawan toko counter handphone. Kemudian beberapa tahun kemudian dia menikah lagi dengan karyawan swasta juga. Dia karyawan dari beberapa kedai kopi. Waktu itu shift pertama pagi di kedai kopi A, shift kedua di kedai kopi B, seperti itu. Dia menikah. Akhirnya yang jualan sayur keliling ini menikah dengan orang karyawan kedai kopi. Akhirnya menikah. Beberapa jam sebelum menikah itu didatangi yang namanya pihak dari puskesmas setempat bahwa suaminya ini positif HIV. Terus akhirnya tetap dilangsungkan pernikahannya, sudah ke penghulu. Akhirnya disahkan bahwa ini sudah sah untuk menikah. Dilanjutkan menikah. Setelah kemudian suaminya itu bercerita, merayu, membujuk dan meyakinkan bahwa dirinya itu tidak apa-apa, tidak ada gejala. Ini kejadian sudah 1,5 tahun yang lalu, waktu pernikahan yang kedua. Akhirnya menikahlah kedua orang ini dan tidak ada gejala apapun. Baru beberapa bulan yang lalu mulai ada gejala. Dulunya sudah pernah mengambil obat. Waktu istri pertama sudah pernah terkena HIV dan sudah mengambil obat, tapi dia putus obat. Dia hanya meminum obat hanya beberapa minggu saja. Setelah itu kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, laki-laki ini terkena tuberkulosis kelenjar. Di sini di leher, gede sekali. Saya bilang ke istrinya, "Mbak, ini tuberkulosisnya tidak menular. Tapi kalau sampai jebol atau jebrot, atau bahasanya apa, meletus seperti itu, tuberkulosis ini akan menular. Tapi kalau tidak jebrot itu tidak apa-apa, ini tidak menular. Yang menular itu di HIV-nya. Kalau boleh tahu, dulu kan sudah pernah didatangi oleh pihak puskesmas bahwa Mas ini sudah terkena HIV. Apakah selama ini berhubungan Mbaknya memakai pengaman?" Dia menjawab, "Tidak." Kan sudah tahu kalau si masnya ini sudah terkena HIV, kenapa kok tidak pakai pengaman? Kenapa kok tidak
mengambil obat masnya, harusnya disuruh untuk mengambil obat. Karena salah satunya mereka berdua tidak percaya yang namanya virus HIV. Dan dia terus-menerus melakukan kegiatan yang sama, kegiatan yang berisiko yang sama, dan tidak diobati. Hasilnya ada yang aneh. 2 bulan yang lalu, mbaknya ini, perempuannya atau istrinya, dites HIV dan ternyata hasilnya negatif. Ini salah satu kuasa Tuhan, memang betul-betul negatif, dites negatif. Atau mungkin masih window period, kita juga tidak tahu sepenuhnya. Tapi waktu 2 bulan yang lalu dites hasilnya negatif. Begitu hasilnya negatif, mbak nanti 3 bulan lagi tes lagi ya, dengan catatan mbaknya mulai hari ini kalau melakukan hubungan bersama suami harus memakai pengaman alias kondom, itu wajib, seperti itu ya. Terus akhirnya belum sampai di tes CD4 nya atau CD4 nya itu belum sampai dites, suaminya sudah tidak kuat. Dia akhirnya masuk ke rumah sakit, outnam, hitungan beberapa hari suaminya langsung meninggal dunia. Itulah sebabnya, karena suami istri tidak percaya yang namanya HIV. Jadi suami ini sudah terkena HIV AIDS, kemungkinan sudah stadium 4. Dan begitu saya lihat keadaannya, bibirnya sini terlalu banyak yang namanya jamur. Terus dia terkena tuberkulosis di kelenjar, ngomong sudah nggak bisa, susah. Akhirnya ya sudah seperti itu, terkena HIV AIDS, kemungkinan sudah CD4 nya sangat rendah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mendengarkan hari ini, kalau saya menyarankan, setiap orang alangkah lebih baik dalam hidupnya sekali atau 2 kali tes HIV. Apalagi kalau orang yang berhubungan berisiko. Kalau mereka pernah berhubungan yang berisiko, lebih baik dalam waktu 2 bulan setelahnya mengambil tindakan untuk tes HIV. Jadi kalau misalkan diketahui lebih awal, itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi obat ARV hari ini itu memang tidak bisa menyembuhkan 100%, tapi bisa menjaga kondisi badan, kondisi tubuh dalam pasiennya agar tetap fit selalu. Seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga informasi ini bisa jadi pembelajaran, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.